Ilmuwan AS ciptakan makhluk campuran manusia monyet pertama di dunia. Para ilmuwan dari Salk Institute di California, Amerika Serikat telah menghasilkan makhluk campuran manusia dengan monyet. Hasil rekayasa genetik itu dikritik para pakar dunia. Istilah chimera sebenarnya adalah makhluk fiktif dari mitologi Yunani yang digambarkan sebagai campuran dari berbagai makhluk hidup. Saat ini, istilah itu kerap digunakan untuk menggambarkan makhluk yang dibuat dari gabungan dua genetik yang berbeda. Beberapa ahli etika di Inggris telah menyuarakan keprihatinan dengan mengatakan pekerjaan itu menimbulkan tantangan etika dan hukum yang signifikan dan membuka kotak Pandora untuk chimera, manusia bukan manusia. Mereka menyerukan diskusi publik tentang tantangan etika dan peraturan yang terkait dengan chimera manusia hewan. Dalam pekerjaannya, para peneliti dari Salk Institute di California memasukkan selinduk manusia, sel khusus yang memiliki kemampuan untuk berkembang menjadi berbagai jenis sel ke dalam embrio monyet di cawan Petri di laboratorium. Para ilmuwan, yang dipimpin oleh Profesor Juan Carlos Ispisua Belmonte, mengatakan pekerjaan mereka dapat membuka jalan untuk mengatasi kekurangan organ yang dapat ditransplantasikan serta membantu memahami lebih banyak tentang perkembangan awal manusia, perkembangan penyakit, dan penuaan. Pendekatan chimerik ini bisa sangat berguna untuk memajukan penelitian biomedis tidak hanya pada tahap paling awal kehidupan, tetapi juga tahap kehidupan terbaru. Pada tahun 2017, Belmonte dan timnya menciptakan bibrida manusia babi pertama, di mana mereka memasukkan sel manusia ke dalam jaringan babi tahap awal tetapi menemukan bahwa sel manusia. Jadi tim memutuskan untuk menyelidiki chimera yang tumbuh di laboratorium menggunakan spesies yang lebih dekat hubungannya, yakni monyet. Embrio chimerik manusia monyet dipantau di laboratorium selama 19 hari sebelum dihancurkan. Menurut para ilmuwan, hasil yang dipublikasikan di jurnal Cell menunjukkan bahwa sel induk manusia bertahan dan terintegrasi dengan efisiensi relatif yang lebih baik daripada percobaan sebelumnya pada jaringan babi. Tim tersebut mengatakan pemahaman lebih lanjut tentang bagaimana sel dari spesies yang berbeda berkomunikasi satu sama lain dapat memberikan pandangan sekilas yang belum pernah terjadi sebelumnya ke tahap awal perkembangan manusia, serta menawarkan para ilmuwan alat yang ampuh untuk penelitian tentang pengobatan regeneratif. Belmonte menyatakan bahwa pekerjaan mereka telah memenuhi pedoman etika dan hukum saat ini. Sama pentingnya bagi kesehatan dan penelitian tentang hasil ini, cara kami melakukan pekerjaan ini dengan perhatian penuh pada pertimbangan etika dan dengan berkoordinasi erat dengan regulator. Sama pentingnya, ujarnya. Pada akhirnya, kami melakukan studi ini untuk memahami dan meningkatkan kesehatan manusia. Mengomentari penelitian tersebut, Dr. Anas Majedor, dosen dan peneliti dalam etika biomedis di Norwich Medical School of East Anglia, mengatakan, terobosan ini memperkuat fakta yang semakin tak terhindarkan. Kategori biologis tidak tetap, kategori tersebut berubah-ubah. Ini menimbulkan tantangan etika dan hukum yang signifikan, ujarnya. Para ilmuwan di balik penelitian ini menyatakan bahwa embrio chimerik ini menawarkan peluang baru, karena kami tidak dapat melakukan jenis eksperimen tertentu pada manusia imbuh dia. Tapi apakah embrio ini adalah manusia atau bukan?
masih dipertanyakan. Profesor Julian Savulescu, Direktur Oxford Wehiro Center for Practical Ethics dan Co-Direktor dari Wellcome Center for Ethics and Humanities, University of Oxford, mengatakan, penelitian Pandora untuk chimera manusia bukan manusia. Embrio-embrio ini dihancurkan pada 20 hari perkembangannya, tetapi hanya masalah waktu sebelum chimera manusia bukan manusia berhasil berkembang, mungkin sebagai sumber organ bagi manusia. Itulah salah satu tujuan jangka panjang penelitian ini, katanya. Pertanyaan etika kuncinya adalah, apa status moral makhluk sebelum eksperimen apapun dilakukan pada chimera yang lahir, hidup, atau organ mereka diekstraksi. Penting agar kapasitas mental dan kehidupan mereka dinilai dengan benar. Norcross, Direktur Progress Educational Trust, mengatakan bahwa sementara kemajuan substansial sedang dibuat dalam penelitian embrio dan sel induk yang dapat membawa manfaat yang sama substansial, terdapat kebutuhan yang jelas untuk diskusi publik dan debat tentang tantangan etika dan peraturan diangkat. Human hybrid embryo that they allowed to grow and study for weeks. I have serious ethical concerns with this type of human chimera research. My amendment would ban the practice by applying the NIH's current anti-chimera policy universally.